Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan sedikit mempresentasikan makalah kami yang berjudul Populasi Sampel, Teknik Pengambilan Sampel dan Ukuran Sampel. Adapun yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang akan sedikit saya jelaskan adalah pengertian populasi. Adapun di sini pengertian populasi adalah serumpun atau sekelompok objek yang akan menjadi sasaran penelitian atau sekelompok objek yang diteliti, baik berupa benda, orang, kejadian maupun hal-hal yang sedang terjadi. Dengan kata lain, jika keseluruhan anggota populasi diambil semua untuk dijadikan sumber data, maka cara ini disebut sensus. Tetapi jika sebagian dari populasi yang dijadikan sumber data, maka cara ini disebut sampel. Jadi dari penjelasan ini, maka sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang diambil dari populasi. Yang selanjutnya yaitu teknik pemilihan sampel. Ada beberapa cara atau teknik dalam pemilihan sampel ini, yaitu yang pertama ada random sampling. Random sampling ini adalah cara pengambilan sampel secara acak, di mana semua anggota populasi diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Asumsinya adalah populasi yang mempunyai karakteristik yang sama. Jika karakteristiknya berbeda-beda, maka tidak dapat diambil sampelnya secara random. Ada beberapa cara untuk random sampling, yaitu dengan cara undian, cara original, menggunakan tabel. Yang pertama dengan cara undian, dengan langkah-langkah, yaitu pertama membuat daftar yang berisi seluruh objek penelitian. Yang kedua, guntinglah kertas kecil-kecil, kemudian tiap lembar kertas kecil itu ditulis nomor urut dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan banyaknya anggota populasi. Yang ketiga, tulislah lembaran tersebut dengan nomor, kemudian digulung dan dimasukkan ke dalam gelas kaleng yang nantinya akan diundi. Keempat, ambillah kertas gulung itu sebanyak yang diperlukan. Kelima, nomor yang keluar dari undian itu dijadikan dijadikan sampel random. Yang kedua, stratified sampling. Stratified sampling ini adalah suatu cara pengambilan sampel dari populasi yang menunjukkan adanya strata atau tingkatan atau adapun yang kedua yaitu stratified sampling adalah suatu cara pengambilan sampel dari populasi yang menunjukkan adanya tingkatan, kelas atau strata. Misalnya di sekolah terdapat beberapa tingkatan kelas, di masyarakat terdapat golongan-golongan atau kelas yang dilihat dari penghasilan dan sebagainya. Caranya sampel adalah membagi populasi dalam kelas-kelas atau lapisan-lapisan. Anggota sampel diambil dari kelas atau tingkatan sehingga tiap stratum diwakili dalam sampel. Jika sampel diambil secara acak, maka cara ini disebut stratified random sampling. Dalam memilih sampel dengan cara ini perlu juga memperhatikan proporsi atau pertimbangan antara jumlah anggota populasi yang ada dengan tiap-tiap stratum, sehingga sampel yang diambil betul-betul dianggap sebagai sampel yang terbaik. Cara ini disebut proportional stratified sampling. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mulyana. Selanjutnya teknik pemilihan sampling adalah kuota sampling. Kuota sampling adalah suatu cara pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah anggota sampel secara kuantum. Namun demikian, tidak semua sampling yang menetapkan lebih dahulu besarnya sampel disebut dengan kuota sampling. Oleh sebab ciri utama kuota sampling adalah bahwa jumlah jatah yang sudah ditetapkan dapat dipenuhi. Adapun dasar utama menetapkan kuota ini dapat berupa alasan status sosial, geografis, kepegawaian dan lain sebagainya. Proportive sampling adalah suatu cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada pertimbangan dan atau tujuan tertentu, serta berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Proportive sampling digunakan untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, kita ingin meneliti tentang sikap guru terhadap KTSB di Indonesia. Dalam hal ini, peneliti dapat mengambil anggota sampel
yang ada di kota besar dan menengah. Penetapan anggota sampel tersebut tentu sudah berdasarkan pertimbangan tertentu serta berdasarkan karakteristik populasi, misalnya karena sudah diadakan sensus pendidikan sebelumnya. Kemudian area sampling. Area sampling adalah cara pengambilan sampel berdasarkan area atau daerah penyelidikan. Cara ini digunakan dengan membagi daerah-daerah populasi menjadi subdaerah. Demikian seterusnya. Misalnya ada suatu daerah, misalnya di provinsi selatan, dengan menggunakan area sampling. Pertama, peneliti menentukan daerah kabupaten atau kota mana yang akan dijadikan sampel penelitian. Kedua, dari daerah kabupaten atau kota yang terpilih kemudian dibagi lagi menjadi daerah kecamatan untuk dijadikan sampel. Ketiga, setelah terpilih daerah kecamatan, selanjutnya dipilih lagi menjadi desa-desa yang akan dijadikan sampel. Untuk menentukan anggota populasi mana yang akan dikenakan penelitian, dapat digunakan salah satu teknik sampling yaitu random sampling. Perlu diperhatikan bahwa dalam menentukan anggota sampel dari tiap-tiap daerah hendaknya seimbang. Hal ini terutama sekali bagi daerah-daerah yang jumlahnya berbeda. Kemudian cluster sampling. Cluster sampling adalah cara pengambilan sampel berdasarkan sekelompok individu dan tidak diambil secara individu atau perseorangan. Cara ini memang efisien karena penelitian dilakukan terhadap cluster-cluster atau kelompok sampel dan bukan terhadap individu-individu yang sama. Misalnya penelitian terhadap peserta didik di suatu kota menurut cluster sampling lebih baik mengambil 25%, misalnya dari jumlah sekolah yang sudah ditetapkan secara random untuk dijadikan sampel daripada seluruh peserta didik harus didaftar, kemudian baru diambil 25%-nya. Kemudian sampel insidental. Sampel ini diperoleh dengan jalan menentukan anggota sampel secara kebetulan atau dengan jalan mengambil sampel yang berada pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dilakukan secara random, purposif, atau secara insidental pula. Sampel semacam ini disebut pula sampel seadanya. Menentukan ukuran sampel. Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Jumlah sampel diharapkan 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah anggota populasi itu sendiri. Jadi bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan semakin kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan yang diberlakukan secara umum. Mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan. Mungkin ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan.